Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sarwahayu kamulyaning jagat. Pemirsa TikTok yang berbahagia, di siang hari ini di jam 11:21 ya. Saya mau bercerita terus juga memberikan motivasi dan juga edukasi di video kali ini terkait masalah yang beredar di sosmed sekarang yang lagi viral. Mungkin dan juga saya juga tahu sebelumnya sudah viral sebetulnya sih, cuma ini kan viral lagi, yaitu permasalahan masalah dana gaib, dan tentunya dengan pesugihan juga yang lagi viral. Kita akan membahas dana gaib. Dana gaib ini dana yang posisinya mengambil dari cara gaib. Kalau mengambil dengan cara gaib berarti uang itu adalah uang curian, kalau toh benar. Yang kedua, kalau toh itu ada, ya, pastinya orang itu tidak akan memberitahu ke siapapun, karena nggak mungkin kan gitu. Dia akan rahasiakan ilmu itu, pastinya seperti itu. Yang kedua, yang beredar di sosmed itu yang saya lihat dan saya cermati, bahkan saya kaji, saya telusuri, itu uangnya adalah uang asli bercampur dengan uang palsu. Saya pernah mempelajari itu, sempat saya juga bertanya di beberapa aparat dan juga beberapa ahli, orang bank dan sebagainya, bahwasanya uang palsu itu hampir mirip dengan uang asli. Ya, kertasnya hampir mirip. Kan saya tidak terlalu paham, tapi cuman secara dicermati itu uangnya katanya mirip. Cuman kalau ditimbang di bank itu tidak akan sama dengan uang asli. Itu aja yang saya tahu, dan beberapa orang itu mengatakan seperti itu. Dan yang beredar di sosmed ini banyak orang yang tertipu dalam arti dikira itu beneran, padahal itu adalah suatu bentuk marketing untuk mencari pasien sebetulnya. Biar orang datang ke dia dan biar orang itu membayar, biar dapat ke arah dana gaib. Padahal itu bohong, ya, bohong. Karena sudah banyak laporan-laporan yang masuk ke saya, dan bahkan masuk ke yang saya ketahui juga di live streaming maupun di video maupun di WA saya. Cuman saya pribadi memberitahu bahwasanya itu pembohongan, itu palsu, itu tidak asli. Saya bilang, mana ada di alam jin sana tuh uang gambarnya Bung Karno. Emang dulu nganu Presiden Bung Karno itu mempersedeni alam gaib juga atau gimana? Kan nggak mungkin, mustahil, nggak masuk akal. Terus yang kedua, kalau itu memang bisa mengambil uang dari gaib, seandainya pun bisa, pasti itu nyuri punya orang sampai bermiliar-miliar, atau bisa jadi itu ngambil di bank dengan cara gaib atau nyuri dengan cara gaib. Tapi itu mustahil, ya. Kenapa harus bayar kalau memang itu ada uangnya dan bisa digantikan dengan secara gaib, bisa digandakan secara gaib? Ngapain harus membayar? Ya sudah, kalau memang jenengan bisa atau siapa yang bisa, jenengan bagi-bagikan uangnya, gitu, selesai. Perkara itu mau dapat nyuri, mau dapat gimana ceritanya, kan orang itu tidak tahu dapat dari mana, kan begitu bahasanya. Tapi namanya uang banyak itu, kalau ngomongin uang banyak, Indonesia ini jelas berpikir ini uang dari mana kok bisa ada di ATM sekian miliar, sekian triliun, atau dia punya di rumahnya berapa ratus miliar. Kan jelas PPATK dan OJK itu pasti akan memantau, kan begitu ya. Kan sudah jelas terjadinya di Mas Kanjeng, ada berapa santrinya juga begitu, ada postingan-postingan yang posisinya seperti itu, orang-orang lain juga meniru seperti itu. Kenapa sama tidak berpikir bahwasanya itu adalah modus? Ini saya ngasih tahu, saya tidak benci dengan orangnya, cuman saya ngasih tahu karena banyak orang tidak mengerti itu nyata atau tidak, gitu katanya mereka, sehingga saya harus menjelaskan di video ini, gitu kan. Kalau yang seperti itu saya pernah diceritakan dan pernah
tahu, tapi itu nggak begitu juga. Jadi kayak semacam gimana ya, semacam karomah ya bahasanya kalau di Islam. Tetapi itu pun tidak semua orang bisa. Itu kayak kalau memang dibutuhkan itu akan digunakan. Tapi saya juga nggak ngerti, saya pun nggak bisa seperti itu. Pernah mencoba, tapi bukan seperti itu. Lebih ke uang itu tergandakan, tapi kayak semacam apa ya, kejadian itu pernah lah, ini pernah. Jadi uang 100 jadi sampai 700, 100 nambah begitu. Tapi saya buat itu cuma satu kali dan tembus terjadi, dan itu pun saya robek-robek uang yang sudah saya tulis sesuatu itu. Itu pernah. Tapi saya pribadi tidak bisa memastikan bahwa saya bikin lagi terus bisa, itu saya tidak tahu. Karena hal-hal seperti itu tuh kayak semacam gimana ya, kayak orang berpuasa tirakat, kalau dia mau sesuatu itu dia harus terus tirakat ya, gagal ulang lagi seperti itu sampai dia bisa gitu bahasanya, kayak seperti itu bahasanya. Tapi kalau posisinya orang-orang ini ngengkel tetap meyakini dana gaib ataupun pesugihan yang sekarang beredar itu betulan, sama nanti akan tertipu. Itu aja sih menurut saya. Jadi jenengan biar tidak maju-maju, biar mundur aja, biar tidak tertipu dan eman-eman uangnya. Kalau jasa secara spiritual dan itu bermahar, membimbing jenengan, mengajak jenengan, ataupun halnya nanti ke arah apa, boleh-boleh saja, kan real. Orang ahli psikologis aja yang menjadi seorang psikiater itu pun ada administrasinya, ya kan gitu. Dokter pun ada administrasinya. Kalau seandainya ada dukun, terus itu jasa, terus lebih ke arah mahar, enggak masalah. Yang penting real gitu aja sih, real. Jadi tidak semacam kayak penipuan atau semacam kayak dana gaib ini gitu loh. Jadi beredar di mana-mana di dunia nyata maupun di internet. Jadi berhati-hati. Jadi itu dulu informasinya pemirsa. Saya pribadi hanya ingin berbuat baik, tidak benci dengan seseorang itu. Cuman saya pribadi lebih memberitahu ya, kita jangan benci dengan orangnya, tapi kita harus bagaimana bisa menjelaskan dan kita harus bisa membenahi ya, kan seperti itu. Lebih baik kita cari yang real-real saja, karena religi seperti itu dan sebagainya itu sebenarnya ampuh, tapi nggak seperti itu ya. Cukup sekian, terima kasih. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sarawahayu, kamulinya jagat. Dadah semuanya.